Di video sebelumnya, kami sudah pernah mereview unit Avante H7 facelift yang dimiliki pertama kali oleh PO Bagong Pariwisata. Nah, di video tersebut juga kami bilang kalau yang mendapatkan facelift hanya varian H7-nya saja. Tapi ternyata info tersebut salah dan yang betul semua varian dari Avante mulai dari H7, H8 dan H9 bakalan mendapatkan pembaruan tampilan yang serupa ya. Seperti halnya unit yang akan kami bahas kali ini yang menggunakan basic body dengan dimensi H9, namun tampil dengan desain terbaru layaknya unit milik PO Bagong yang kami bahas kemarin. Jadi bisa dibilang unit milik PO Epastar ini menjadi bis berbodi Avante H9 facelift pertama yang rilis dari karoseri Tantrum. Sudah jadi unit yang pertama lalu ditambah pakai sasis tronton pula, jadi terasa makin spesial saja ya unit berlivery Go Green 1 ini. Jadi sekarang mari kita bahas saja ubahan dan pembaruan apa saja pada Avante H9 facelift ini ya. Untuk informasi lengkapnya simak video ini sampai akhir. Meskipun varian bodi Avante H9 ini mendapatkan sentuhan facelift sama seperti versi H7-nya, tapi tenang, bentuk jenong di kaca depannya tidak ikutan berubah juga loh. Jadi bentuk kaca depan milik H9 maupun 8 masih sama persis seperti yang selama ini kita kenal. Masih tetap landai dan aerodinamis, tidak berubah menjadi tegak seperti milik H7 terbaru. Jadi yang diubah hanya ada di tampilan bodi-bodinya saja ya, baik itu bodi depan, samping hingga ke bodi belakangnya juga. Desain garis-garis bodinya jadi sama seperti H7 facelift namun dengan dimensi yang lebih tinggi. Tapi kalau kalian lupa seperti apa detail tampilannya, mari kita bahas lagi bagian mana saja yang baru dan berubah. Yang baru mulai dari desain fascia depannya yang kini jadi lebih banyak dihiasi oleh garis-garis lekukan bodi. Meski secara sekilas terlihat serupa, namun jika dilihat secara detail semua garis-garisnya ini baru dan berbeda dari model sebelumnya. Di antara kedua lampu utamanya juga jadi ada garis silver tipis sebagai hiasan tambahan. Lalu bentuk lekukan di bumper depannya juga sepenuhnya berubah dan kini dihiasi oleh fog lamp yang lebih minimalis lagi. Fog lampnya sendiri menggunakan lampu LED kecil-kecil yang ditata secara memanjang. Dan selain sebagai lampu kabut, lampu ini juga berperan sebagai lampu sein tambahan. Pembaruan lain ada di model selendang sampingnya yang kini dibuat terpisah menjadi dua bagian. Jadi bagian bandu atau topi kini hanya berakhir hingga di atas pintu depannya saja. Lalu di bagian bawah kaca sampingnya kini jadi ada hiasan selendang lain yang modelnya baru. Kalau di model Avante H7, selendang putus ini terlihat tidak terlalu nyambung karena jaraknya yang jauh. Maka di versi bodi H9 ini selendangnya jadi terlihat lebih pas karena ukurannya yang lebih panjang. Secara detail model selendang baru ini juga sangat menarik karena selain ada hiasan chrome-nya, di selendang ini juga ada detail motif berbentuk diamond cut. Model fender rodanya juga bukan standarnya milik bodi Avante series ya. Karena sesuai dengan permintaan dari pihak PO Epastar yang menginginkan tampilan yang berbeda, maka dipasangkan fender roda milik bodi Max Series. Tapi model fender belakangnya tidak dibuat custom lagi seperti unit tronton mereka sebelumnya. Lalu perubahan di bagian bodi belakangnya juga tidak kalah banyak. Mulai dari yang paling mencolok yakni model kisi-kisi di kap mesin belakangnya yang kini berubah jadi sedikit lebih besar dengan detail hiasan yang lebih elegan. Model lubang kisi-kisinya juga baru yang terlihat seperti ukiran yang sangat detail. Dan sebagai identitasnya ada emblem Avante H9 yang terbilang besar terpasang di bagian tengah kisi-kisi udara ini. Selain itu, bentuk bumper belakangnya juga kini dihiasi oleh garis-garis lekukan yang senada dengan bumper depannya tadi. Dengan hiasan lampu kota berwarna merah yang tipis dan terpasang secara horizontal juga. Oh ya, model folding roof di pilar Z-nya juga ternyata baru loh.
Garis kaca bagian bawahnya kini jadi lebih kalem tanpa ada lekukan seperti di model sebelumnya. Dan kalau kalian perhatikan secara detail, model spoiler belakangnya juga sedikit berubah karena sekarang ada detail lekukannya. Oh iya, unit Avante H9 facelift pertama milik PO Epastar ini sendiri menggunakan sasis triple axle dari Volvo namun masih yang Euro 3. Atau lebih tepatnya sasis Volvo berkode B11R 430 horsepower. Dibekali mesin D11A berkapasitas 11.000 cc yang sudah dilengkapi pula dengan turbocharged dan aftercooler yang mampu menyemburkan tenaga sebesar 430 horsepower dengan torsi maksimal 1970 Nm. Tak hanya dibekali mesin yang sangat bertenaga ya, SAS ini juga sudah dibekali transmisi yang paling canggih untuk di kelasnya. Transmisi ini bernama iShift yang merupakan transmisi AMT12 percepatan rancangan pabrikan Volvo sendiri. Jadi jangan heran kalau akselerasinya sangat responsif dan perpindahan giginya juga sangat halus, hampir mirip seperti transmisi otomatis murni. Kabarnya unit ini akan bertugas sama seperti unit tronton milik Epastar sebelumnya, melayani kelas The Sultan dengan fasilitas kursi berkonfigurasi kiri 1, tengah 1, dan kanan 1 dari merek Hai Rimba Kencana. Kursi individual dari Rimba Kencana tidak usah diragukan lagi kenyamanannya, apalagi dengan tambahan armrest jumbo di kiri dan kanannya. Jarak antar kursinya juga terbilang lega dan kaki masih bisa selonjor dengan masuk ke kolong kursi di depannya. Serta pastinya sandaran punggung yang bisa diatur kerebahannya sesuai keinginan kalian. Di bagian tengah kabin ada fasilitas toiletnya juga yang letaknya bersebelahan dengan pintu akses penumpang bis tersebut. Toiletnya ada di sebelah tangga sama seperti bis berpintu tengah lain dengan ukuran yang masih terbilang nyaman seperti ini. Kalau secara tampilan interior kabinnya tidak ada banyak ubahan kecuali di panel dinding dekat dengan pintu depannya ini. Karena di bagian ini kini jadi ada lampu ambience yang sangat cantik seperti ini. Oh iya, unit Avante H9 ini juga sudah menggunakan spek yang paling tinggi di karoseri Tantrum. Karena panel-panel bodinya sudah upgrade menggunakan bahan aluminium yang lebih awet dan pastinya ringan. Menurut Tantrum, bagian yang menggunakan bahan aluminium ada di bagian bodi sampingnya, mulai dari bagian lambung bodi, lalu bagian pintu-pintu, hingga panel penutup seluruh bagasi pula. Karoseri Tantrum juga mengklaim jika penggunaan bahan alloy ini mampu memangkas berat bodi hingga 500 kg dari spesifikasi standarnya. Bobot bodi yang lebih ringan tentu akan memberikan banyak dampak positif lainnya bagi unit bis tersebut. Mulai dari konsumsi bahan bakarnya yang bisa lebih irit, lalu usia pemakaian ban juga menjadi lebih panjang, rasa pengendalian yang jadi lebih nyaman karena tidak mudah limbung, hingga bahan plat bodinya yang tahan dari korosi. Setelah pemeriksaan semua selesai, maka unit baru ini pun dirilis secara resmi keluar dari karoseri. Kami sendiri berkesempatan untuk mencoba bis baru ini sebentar dari karoseri menuju ke POM untuk isi bahan bakar. Jadi lumayanlah bisa merasakan bis Volvo berbodi aluminium satu ini. Dan rasanya tentu sangat nyaman sesuai dengan image Volvo seperti yang kita kenal selama ini. Tapi menurut kalian sendiri bagaimana mengenai tampilan dari bodi Avante H9 facelift ini? Tulis menurut kalian di kolom komentar ya.
Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisan Indonesia.